Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Mengapa kulit berubah saat puasa? Bulan Ramadan merupakan periode perubahan fisiologis yang cukup signifikan bagi tubuh. Selama menjalankan ibadah puasa, seseorang menahan diri dari makan dan minum dalam jangka waktu yang cukup panjang, biasanya sekitar 12 hingga 14 jam tergantung wilayah geografis. Perubahan pola makan, waktu istirahat, serta ritme aktivitas harian ini dapat memengaruhi berbagai sistem dalam tubuh, termasuk kesehatan dan kondisi kulit. Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia yang memiliki berbagai fungsi penting, seperti melindungi tubuh dari paparan mikroorganisme, menjaga keseimbangan cairan, serta berperan dalam regulasi suhu tubuh. Selain itu, kulit juga sangat sensitif terhadap perubahan metabolisme dan kondisi internal tubuh. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan pola hidup selama bulan Ramadan, kulit sering menjadi salah satu bagian tubuh yang menunjukkan respons terlebih dahulu. Salah satu keluhan yang cukup sering dialami oleh banyak orang selama menjalani puasa adalah munculnya jerawat serta kondisi kulit yang terlihat kusam dan kurang bercahaya. Kondisi ini tidak selalu disebabkan oleh faktor eksternal seperti polusi atau paparan sinar matahari saja, tetapi juga berkaitan erat dengan perubahan fisiologis yang terjadi di dalam tubuh selama puasa. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi kulit selama puasa adalah perubahan keseimbangan cairan dalam tubuh. Ketika seseorang tidak mengonsumsi cairan dalam waktu yang lama, tubuh akan mengalami penurunan kadar hidrasi secara bertahap. Meskipun tubuh memiliki mekanisme adaptasi untuk mempertahankan keseimbangan cairan, kekurangan cairan ringan tetap dapat memengaruhi kondisi jaringan tubuh, termasuk lapisan kulit. Kulit memiliki lapisan terluar yang dikenal sebagai stratum corneum, yaitu lapisan yang berfungsi sebagai pelindung sekaligus penjaga kelembapan alami kulit. Lapisan ini mengandung lipid alami serta faktor pelembab alami yang disebut Natural Moisturizing Factors, NMF. Ketika tubuh mengalami kekurangan cairan, keseimbangan komponen ini dapat terganggu sehingga kulit kehilangan kelembapannya. Akibatnya, kulit dapat terasa lebih kering, tampak kusam, dan kehilangan elastisitasnya. Selain faktor hidrasi, perubahan pola makan selama bulan Ramadan juga dapat memengaruhi kondisi kulit. Saat berbuka puasa, banyak orang cenderung mengonsumsi makanan dengan kandungan gula yang tinggi seperti minuman manis, kolak, atau berbagai jenis makanan penutup. Makanan dengan indeks glikemik tinggi dapat meningkatkan kadar glukosa darah dengan cepat. Peningkatan kadar gula darah ini dapat memicu peningkatan hormon insulin. Dalam kondisi tertentu, insulin dapat merangsang produksi hormon androgen yang berperan dalam meningkatkan aktivitas kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak pada kulit. Aktivitas kelenjar minyak yang meningkat dapat menyebabkan produksi sebum berlebih, yang pada akhirnya meningkatkan risiko penyumbatan pori-pori dan pembentukan jerawat. Selain itu, kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi lemak dan gorengan saat berbuka puasa juga dapat berkontribusi terhadap peradangan pada kulit. Meskipun hubungan antara makanan berminyak dan jerawat masih menjadi perdebatan dalam dunia ilmiah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola makan tinggi lemak dan gula dapat memengaruhi proses inflamasi dalam tubuh yang dapat memperburuk kondisi kulit berjerawat. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah perubahan pola tidur selama bulan Ramadan. Banyak orang mengalami perubahan waktu tidur karena aktivitas sahur yang dilakukan pada dini hari serta kegiatan ibadah malam seperti sholat tarawih. Akibatnya, durasi tidur bisa menjadi lebih pendek atau kualitas tidur menjadi kurang optimal. Kurang tidur dapat memengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh, termasuk peningkatan hormon stres seperti kortisol. Hormon kortisol yang meningkat dalam jangka waktu tertentu dapat merangsang produksi minyak pada kulit serta meningkatkan proses inflamasi. Kondisi ini dapat memperburuk jerawat dan membuat kulit tampak lebih lelah serta kusam. Selain faktor internal, kondisi kulit selama puasa juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti paparan sinar matahari, polusi udara, serta kebiasaan perawatan kulit yang kurang tepat. Jika kulit tidak dibersihkan secara optimal setelah beraktivitas di luar ruangan, kotoran dan minyak dapat menumpuk pada permukaan kulit dan menyumbat pori-pori. Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa puasa sebenarnya tidak selalu berdampak negatif terhadap kesehatan kulit. Jika dijalani dengan pola hidup yang sehat, puasa justru dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat membantu meningkatkan proses detoksifikasi alami tubuh, memperbaiki metabolisme, serta membantu mengurangi peradangan sistemik. Dengan memahami berbagai faktor yang memengaruhi kondisi kulit selama bulan Ramadan, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan kulit. Pengaturan pola makan yang seimbang, konsumsi cairan yang cukup saat sahur dan berbuka, tidur yang cukup,
serta perawatan kulit yang tepat dapat membantu meminimalkan risiko munculnya jerawat dan kulit kusam selama menjalankan ibadah puasa. Dengan pendekatan yang tepat, bulan Ramadan tidak hanya menjadi waktu untuk meningkatkan kualitas spiritual, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki pola hidup dan menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh, termasuk kesehatan kulit. Hubungan dehidrasi dengan kulit kusam saat puasa. Salah satu perubahan fisiologis yang paling umum terjadi selama menjalankan ibadah puasa adalah berkurangnya asupan cairan dalam tubuh dalam jangka waktu tertentu. Selama kurang lebih 12 hingga 14 jam, tubuh tidak mendapatkan cairan dari makanan maupun minuman. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kadar cairan tubuh secara bertahap, terutama jika kebutuhan cairan tidak terpenuhi dengan baik saat waktu berbuka hingga sahur. Dalam dunia kesehatan, kondisi kekurangan cairan dikenal sebagai dehidrasi. Dehidrasi dapat terjadi dalam berbagai tingkat, mulai dari dehidrasi ringan hingga berat. Pada sebagian besar orang yang menjalankan puasa dengan kondisi tubuh sehat, dehidrasi yang terjadi umumnya berada pada tingkat ringan. Meskipun demikian, dehidrasi ringan tetap dapat memberikan dampak terhadap beberapa fungsi tubuh, termasuk kesehatan dan penampilan kulit. Kulit merupakan organ yang memiliki kandungan air cukup tinggi. Sekitar 30 kandungan air dalam tubuh terdapat pada jaringan kulit, yang berperan penting dalam menjaga kelembapan, elastisitas, serta fungsi perlindungan kulit terhadap lingkungan luar. Ketika tubuh mengalami kekurangan cairan, salah satu jaringan yang dapat terdampak adalah lapisan kulit. Lapisan kulit terluar yang disebut stratum corneum memiliki peran utama dalam menjaga keseimbangan kelembapan kulit. Lapisan ini tersusun dari sel-sel kulit mati yang berfungsi sebagai pelindung alami tubuh dari kehilangan air yang berlebihan. Selain itu, stratum corneum juga mengandung komponen lipid serta faktor pelembab alami yang dikenal sebagai natural moisturizing factors, NMF. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, keseimbangan komponen ini dapat terganggu. Penurunan kadar air dalam tubuh menyebabkan berkurangnya hidrasi pada lapisan stratum corneum. Akibatnya, kulit dapat kehilangan kelembapan alaminya dan mulai menunjukkan berbagai perubahan pada permukaannya. Beberapa tanda yang sering muncul akibat berkurangnya hidrasi kulit antara lain. Kulit terasa lebih kering atau tertarik. Permukaan kulit tampak kasar. Warna kulit terlihat lebih kusam. Elastisitas kulit menurun. Kulit tampak kurang bercahaya. Kulit yang mengalami kekurangan cairan juga cenderung mengalami penurunan kemampuan regenerasi sel. Dalam kondisi normal, sel kulit akan terus mengalami proses pergantian secara alami. Sel kulit baru akan menggantikan sel kulit lama yang telah mati. Namun, ketika kulit kekurangan cairan, proses regenerasi ini dapat berjalan lebih lambat sehingga sel kulit mati dapat menumpuk pada permukaan kulit. Penumpukan sel kulit mati inilah yang sering membuat kulit terlihat lebih kusam dan tidak segar. Selain memengaruhi kelembapan kulit, dehidrasi juga dapat berdampak pada sirkulasi darah di jaringan kulit. Aliran darah yang baik sangat penting untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel kulit. Ketika tubuh kekurangan cairan, volume plasma darah dapat menurun sehingga aliran darah ke beberapa jaringan tubuh, termasuk kulit, dapat berkurang. Jika sirkulasi darah ke kulit tidak optimal, sel-sel kulit akan menerima suplai oksigen dan nutrisi yang lebih sedikit. Kondisi ini dapat menyebabkan kulit tampak lebih pucat, lelah, dan kehilangan kilau alaminya. Selain faktor internal, kondisi kulit kusam saat puasa juga dapat diperparah oleh paparan faktor lingkungan, seperti sinar matahari, polusi udara, serta suhu panas. Paparan sinar ultraviolet dari matahari dapat menyebabkan stres oksidatif pada kulit. Stres oksidatif terjadi ketika jumlah radikal bebas dalam tubuh melebihi kemampuan antioksidan untuk menetralkannya. Radikal bebas dapat merusak struktur sel kulit, termasuk kolagen dan elastin yang berperan dalam menjaga kekenyalan dan kecerahan kulit. Jika kulit juga berada dalam kondisi kurang terhidrasi, efek kerusakan akibat radikal bebas dapat menjadi lebih signifikan. Selain itu, beberapa kebiasaan selama bulan Ramadan juga dapat memengaruhi kondisi hidrasi kulit. Misalnya, sebagian orang hanya mengonsumsi sedikit air saat berbuka dan lebih banyak mengonsumsi minuman manis atau berkafein. Padahal, minuman berkafein seperti kopi dan teh memiliki sifat diuretik ringan, yang dapat meningkatkan produksi urin sehingga berpotensi meningkatkan kehilangan cairan tubuh. Untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh selama bulan Ramadan, para ahli kesehatan sering merekomendasikan pola konsumsi air yang dikenal dengan metode 2-4-2. Metode ini cukup sederhana dan mudah diterapkan, yaitu 2 gelas air saat berbuka puasa. 4 gelas air selama malam hari, setelah makan malam hingga sebelum tidur. 2 gelas air saat sahur. Dengan pola ini, kebutuhan cairan harian tubuh dapat tetap terpenuhi meskipun waktu untuk minum menjadi terbatas.
Selain minum air putih, konsumsi makanan yang kaya kandungan air juga dapat membantu menjaga hidrasi tubuh. Buah-buahan seperti semangka, melon, jeruk, dan mentimun mengandung kadar air yang tinggi serta berbagai vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan kulit. Sayuran hijau juga merupakan sumber antioksidan yang penting bagi tubuh. Antioksidan membantu melindungi sel kulit dari kerusakan akibat radikal bebas serta mendukung proses regenerasi sel kulit. Dengan menjaga hidrasi tubuh secara optimal, kulit dapat mempertahankan kelembapannya dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya membantu mencegah kulit kusam selama bulan Ramadan, tetapi juga mendukung kesehatan kulit secara keseluruhan. Oleh karena itu, memperhatikan asupan cairan serta pola makan yang seimbang selama bulan puasa merupakan langkah penting dalam menjaga kulit tetap sehat, segar, dan bercahaya sepanjang Ramadan. Mengapa jerawat sering muncul saat Ramadan? Selain kulit kusam, salah satu masalah kulit yang sering dikeluhkan selama bulan Ramadan adalah munculnya jerawat. Banyak orang merasa kondisi kulit mereka menjadi lebih berminyak atau tiba-tiba muncul jerawat selama menjalankan puasa. Fenomena ini sebenarnya cukup umum terjadi dan dapat dijelaskan melalui berbagai mekanisme biologis yang berkaitan dengan perubahan pola hidup selama bulan Ramadan. Secara ilmiah, jerawat merupakan kondisi kulit yang dikenal dengan istilah akne vulgaris, yaitu gangguan pada unit pilosebacea yang terdiri dari folikel rambut dan kelenjar minyak, kelenjar sebaceus. Jerawat biasanya muncul ketika pori-pori kulit tersumbat oleh kombinasi sebum, minyak alami kulit, sel kulit mati, serta pertumbuhan bakteri pada permukaan kulit. Selama bulan puasa, terdapat beberapa faktor yang dapat memicu atau memperburuk kondisi jerawat. Salah satu faktor utama adalah perubahan pola makan, terutama saat berbuka puasa. Setelah seharian menahan lapar dan haus, banyak orang cenderung mengonsumsi makanan dengan kandungan gula yang tinggi seperti minuman manis, kolak, sirup, atau berbagai jenis makanan penutup. Makanan dengan indeks glikemik tinggi dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah secara cepat. Peningkatan glukosa darah akan merangsang tubuh untuk memproduksi hormon insulin dalam jumlah lebih besar. Insulin memiliki peran penting dalam mengatur metabolisme gula dalam tubuh. Namun, kadar insulin yang tinggi juga dapat merangsang produksi hormon androgen. Hormon androgen berperan dalam meningkatkan aktivitas kelenjar sebaceus, yaitu kelenjar yang menghasilkan minyak alami pada kulit. Ketika produksi minyak meningkat secara berlebihan, minyak tersebut dapat bercampur dengan sel kulit mati dan menyumbat pori-pori. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan bakteri pada kulit. Salah satu bakteri yang berperan dalam proses pembentukan jerawat adalah Cutibacterium acnes, sebelumnya dikenal sebagai Propionibacterium acnes. Bakteri ini sebenarnya merupakan bagian dari flora normal pada kulit manusia. Namun, ketika pori-pori tersumbat dan produksi minyak meningkat, bakteri ini dapat berkembang lebih cepat dan memicu peradangan pada kulit. Peradangan inilah yang menyebabkan munculnya berbagai bentuk jerawat seperti komedo, papula, pustula, hingga nodul yang lebih besar. Selain konsumsi makanan manis, makanan tinggi lemak dan gorengan yang sering dikonsumsi saat berbuka juga dapat memengaruhi kondisi kulit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang tinggi lemak jenuh dan makanan olahan dapat meningkatkan proses inflamasi dalam tubuh. Proses inflamasi ini dapat memperburuk kondisi jerawat yang sudah ada sebelumnya. Faktor lain yang sering berkontribusi terhadap munculnya jerawat saat puasa adalah perubahan pola tidur. Selama bulan Ramadan, banyak orang mengalami perubahan jadwal tidur karena harus bangun lebih awal untuk sahur dan sering tidur lebih larut setelah menjalankan ibadah malam seperti sholat tarawih. Kurang tidur dapat memengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh, terutama hormon yang berkaitan dengan stres seperti kortisol. Ketika kadar kortisol meningkat, tubuh dapat merespons dengan meningkatkan produksi minyak pada kulit. Selain itu, peningkatan hormon stres juga dapat memperburuk proses peradangan pada kulit, yang pada akhirnya dapat memperparah jerawat. Selain faktor internal, kebiasaan sehari-hari juga dapat berperan dalam munculnya jerawat selama bulan puasa. Salah satu kebiasaan yang sering tidak disadari adalah menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih. Tangan sering bersentuhan dengan berbagai permukaan yang mengandung bakteri. Ketika tangan menyentuh wajah, bakteri tersebut dapat berpindah ke kulit dan masuk ke dalam pori-pori yang tersumbat. Kebiasaan lain yang dapat memperburuk kondisi kulit adalah jarang membersihkan wajah setelah beraktivitas. Selama beraktivitas di luar ruangan, kulit dapat terpapar debu, polusi udara, serta keringat. Jika wajah tidak dibersihkan dengan baik, kotoran tersebut dapat bercampur dengan minyak pada kulit dan menyumbat pori-pori. Selain itu, penggunaan produk perawatan kulit atau kosmetik yang tidak sesuai dengan jenis kulit juga dapat meningkatkan risiko timbulnya jerawat. Produk yang terlalu berat atau bersifat komedogenik dapat menutup pori-pori sehingga memicu pembentukan komedo dan jerawat. Meskipun demikian,
penting untuk dipahami bahwa puasa tidak secara langsung menyebabkan jerawat. Justru, jika dijalani dengan pola hidup yang sehat, puasa dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Untuk mencegah munculnya jerawat selama bulan Ramadan, beberapa langkah sederhana dapat dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengatur pola makan saat berbuka dan sahur. Mengonsumsi makanan yang seimbang, rendah gula, serta kaya serat dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah dan mengurangi risiko peningkatan produksi minyak pada kulit. Selain itu, menjaga kebersihan kulit wajah dengan membersihkannya secara teratur juga sangat penting. Membersihkan wajah 2 kali sehari dengan pembersih yang lembut dapat membantu menghilangkan minyak berlebih, kotoran, serta sel kulit mati yang dapat menyumbat pori-pori. Dengan memahami berbagai faktor yang dapat memicu jerawat selama bulan Ramadan, kita dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat. Dengan pola makan yang sehat, kebersihan kulit yang terjaga, serta istirahat yang cukup, kondisi kulit dapat tetap sehat dan jerawat dapat diminimalkan selama menjalani ibadah puasa. Cara menjaga kulit tetap sehat selama puasa. Menjaga kesehatan kulit selama bulan Ramadan merupakan hal yang penting, terutama karena tubuh mengalami berbagai perubahan pola hidup, seperti perubahan waktu makan, pola tidur, serta asupan cairan. Perubahan-perubahan ini dapat memengaruhi kondisi fisiologis tubuh, termasuk kesehatan kulit. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk menjaga keseimbangan fungsi kulit agar tetap sehat, terhidrasi, dan terlindungi dari berbagai masalah seperti jerawat dan kulit kusam. Salah satu langkah paling mendasar dalam menjaga kesehatan kulit selama puasa adalah memperhatikan pola makan yang seimbang. Nutrisi yang dikonsumsi saat sahur dan berbuka memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan sel-sel kulit. Kulit membutuhkan berbagai zat gizi penting seperti vitamin, mineral, protein, serta asam lemak esensial untuk mempertahankan struktur dan fungsinya. Vitamin tertentu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan kulit. Misalnya, vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, vitamin C juga berperan dalam proses pembentukan kolagen, yaitu protein struktural yang menjaga kekuatan dan elastisitas kulit. Selain vitamin C, vitamin A juga penting untuk menjaga proses regenerasi sel kulit. Vitamin ini membantu mempercepat pergantian sel kulit sehingga penumpukan sel kulit mati pada permukaan kulit dapat diminimalkan. Dengan demikian, kulit dapat terlihat lebih cerah dan sehat. Sementara itu, vitamin E berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi membran sel kulit dari kerusakan oksidatif. Vitamin ini juga membantu menjaga kelembapan kulit dan meningkatkan fungsi pelindung alami kulit terhadap faktor lingkungan. Sumber makanan yang kaya vitamin dan mineral dapat diperoleh dari berbagai jenis buah dan sayuran. Buah seperti jeruk, pepaya, semangka, dan stroberi mengandung vitamin C yang tinggi, sedangkan sayuran hijau seperti bayam dan brokoli kaya akan berbagai antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan kulit. Selain memperhatikan jenis makanan, penting juga untuk mengontrol konsumsi gula dan makanan berlemak. Makanan dengan kandungan gula yang tinggi dapat meningkatkan kadar insulin dalam darah, yang pada akhirnya dapat merangsang produksi hormon androgen. Hormon ini dapat meningkatkan aktivitas kelenjar minyak pada kulit sehingga berpotensi memicu timbulnya jerawat. Makanan yang digoreng atau mengandung lemak jenuh tinggi juga dapat memicu proses inflamasi dalam tubuh. Inflamasi yang berkepanjangan dapat memperburuk berbagai masalah kulit, termasuk jerawat dan kulit yang tampak kusam. Selain faktor nutrisi, hidrasi tubuh juga memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan kulit. Kulit yang terhidrasi dengan baik akan memiliki elastisitas yang lebih baik serta tampak lebih segar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi selama bulan puasa. Para ahli kesehatan umumnya menyarankan konsumsi sekitar 8 gelas air per hari, yang dapat dibagi selama waktu berbuka hingga sahur. Mengonsumsi air secara bertahap lebih dianjurkan dibandingkan mengonsumsi air dalam jumlah besar sekaligus, karena tubuh membutuhkan waktu untuk menyerap cairan secara optimal. Selain dari air minum, hidrasi juga dapat diperoleh dari makanan yang memiliki kandungan air tinggi seperti buah dan sayuran. Mentimun, selada, semangka, dan melon merupakan contoh makanan yang dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Perawatan kulit dari luar juga tidak kalah penting. Membersihkan wajah secara teratur merupakan langkah dasar dalam menjaga kesehatan kulit. Selama beraktivitas, kulit dapat terpapar debu, polusi, serta keringat yang dapat menyumbat pori-pori jika tidak dibersihkan dengan baik. Idealnya, wajah dibersihkan 2 kali sehari, yaitu setelah berbuka puasa dan sebelum tidur. Membersihkan wajah membantu menghilangkan kotoran, minyak berlebih, serta sisa produk kosmetik yang dapat menumpuk pada permukaan kulit. Setelah membersihkan wajah,
penggunaan pelembab juga sangat dianjurkan. Pelembab membantu mempertahankan kelembapan alami kulit serta memperkuat fungsi pelindung kulit. Kulit yang terhidrasi dengan baik akan lebih tahan terhadap iritasi dan tampak lebih sehat. Selain pelembab, penggunaan tabir surya atau sunscreen juga sangat penting, terutama bagi individu yang sering beraktivitas di luar ruangan. Paparan sinar ultraviolet dari matahari dapat merusak struktur kolagen pada kulit serta meningkatkan produksi radikal bebas yang dapat mempercepat penuaan kulit dan menyebabkan kulit tampak kusam. Tabir surya dengan SPF minimal 30 umumnya direkomendasikan untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Penggunaan sunscreen secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan kulit dalam jangka panjang. Selain perawatan kulit dan pola makan, faktor yang sering diabaikan namun sangat penting adalah kualitas tidur. Selama tidur, tubuh melakukan berbagai proses pemulihan dan regenerasi sel, termasuk sel kulit. Kurang tidur dapat mengganggu proses ini sehingga kulit tampak lebih lelah, kusam, dan rentan mengalami masalah seperti jerawat. Oleh karena itu, meskipun jadwal aktivitas selama bulan Ramadan berubah, penting untuk tetap mengatur waktu istirahat dengan baik agar tubuh mendapatkan tidur yang cukup. Dengan menerapkan pola hidup sehat yang mencakup nutrisi seimbang, hidrasi yang cukup, perawatan kulit yang tepat, serta kualitas tidur yang baik, kesehatan kulit dapat tetap terjaga selama menjalani ibadah puasa. Langkah-langkah sederhana ini dapat membantu menjaga kulit tetap bersih, sehat, dan bercahaya sepanjang bulan Ramadan. Tips menjaga kulit tetap cerah dan bebas jerawat selama Ramadan. Menjaga kesehatan kulit selama bulan Ramadan tidak hanya berkaitan dengan perawatan dari luar, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari dan pola hidup yang dijalani. Berbagai perubahan yang terjadi selama menjalankan ibadah puasa, seperti perubahan waktu makan, pola tidur, serta asupan cairan, dapat memberikan dampak terhadap kondisi kulit. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konsisten untuk menjaga keseimbangan fungsi kulit agar tetap sehat, cerah, dan terhindar dari berbagai masalah seperti jerawat dan kulit kusam. Salah satu langkah paling penting dalam menjaga kesehatan kulit selama bulan Ramadan adalah memastikan kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan baik. Air memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai proses fisiologis tubuh, termasuk menjaga kelembapan kulit, membantu proses detoksifikasi alami, serta mendukung sirkulasi nutrisi ke sel-sel kulit. Ketika tubuh mendapatkan cukup cairan, lapisan kulit dapat mempertahankan hidrasi yang optimal. Kulit yang terhidrasi dengan baik cenderung terlihat lebih kenyal, halus, dan bercahaya. Sebaliknya, kekurangan cairan dapat menyebabkan kulit menjadi kering, kusam, dan lebih rentan mengalami iritasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh selama puasa, dianjurkan untuk mengatur pola minum secara bertahap antara waktu berbuka hingga sahur. Salah satu metode yang sering direkomendasikan oleh para ahli kesehatan adalah metode 2-4-2, yaitu 2 gelas air saat berbuka puasa, 4 gelas air selama malam hari, dan 2 gelas air saat sahur. Pola ini membantu memastikan kebutuhan cairan harian tetap terpenuhi meskipun waktu minum menjadi terbatas. Selain memperhatikan asupan cairan, pola makan yang kaya nutrisi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit. Kulit membutuhkan berbagai zat gizi seperti vitamin, mineral, protein, serta antioksidan untuk menjaga fungsi dan struktur sel-sel kulit. Antioksidan merupakan senyawa yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas dapat terbentuk akibat berbagai faktor seperti paparan sinar ultraviolet, polusi udara, serta proses metabolisme dalam tubuh. Jika jumlah radikal bebas berlebihan, sel-sel kulit dapat mengalami kerusakan yang menyebabkan kulit tampak kusam dan mempercepat proses penuaan dini. Beberapa makanan yang kaya antioksidan antara lain buah-buahan seperti blueberry, stroberi, jeruk, serta sayuran hijau seperti bayam dan brokoli. Konsumsi makanan-makanan ini secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan kulit selama bulan Ramadan. Selain itu, penting juga untuk membatasi konsumsi makanan tinggi gula dan makanan olahan. Makanan dengan indeks glikemik tinggi dapat meningkatkan kadar gula darah secara cepat, yang kemudian memicu peningkatan hormon insulin. Kadar insulin yang tinggi dapat merangsang produksi hormon androgen yang berperan dalam meningkatkan produksi minyak pada kulit. Produksi minyak yang berlebihan dapat menyumbat pori-pori dan meningkatkan risiko munculnya jerawat. Oleh karena itu, mengganti makanan tinggi gula dengan makanan yang lebih sehat seperti buah segar atau kurma dalam jumlah yang wajar dapat menjadi pilihan yang lebih baik saat berbuka puasa. Kebiasaan lain yang penting diperhatikan adalah menghindari memencet atau menyentuh jerawat secara berlebihan. Meskipun terlihat sebagai tindakan kecil, kebiasaan ini dapat memperburuk peradangan pada kulit. Memencet jerawat juga dapat mendorong bakteri masuk lebih dalam kelapisan kulit sehingga meningkatkan risiko infeksi dan meninggalkan bekas luka atau hiperpigmentasi. Selain itu, menjaga kebersihan benda-benda yang sering bersentuhan dengan wajah juga sangat penting.
sarung bantal, handuk wajah, serta alat makeup dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri jika tidak dibersihkan secara rutin. Bakteri yang menempel pada benda-benda tersebut dapat berpindah ke kulit dan memicu timbulnya jerawat. Disarankan untuk mengganti sarung bantal secara berkala serta menggunakan handuk wajah yang bersih untuk mengeringkan wajah setelah mencuci muka. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengurangi paparan bakteri pada kulit wajah. Faktor lain yang sering diabaikan tetapi memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan kulit adalah pengelolaan stres. Stres dapat memengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh, termasuk meningkatkan produksi hormon kortisol. Hormon kortisol yang meningkat dapat merangsang produksi minyak pada kulit serta memperburuk proses peradangan yang berkaitan dengan jerawat. Bulan Ramadan sebenarnya memberikan kesempatan yang baik untuk mengelola stres dengan lebih baik melalui aktivitas spiritual seperti berdoa, membaca kitab suci, serta melakukan refleksi diri. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memberikan ketenangan psikologis, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk kesehatan kulit. Selain itu, menjaga kualitas tidur yang cukup juga sangat penting. Selama tidur, tubuh melakukan proses regenerasi dan perbaikan sel, termasuk sel-sel kulit. Tidur yang cukup membantu menjaga keseimbangan hormon serta memperbaiki kerusakan sel kulit yang terjadi selama aktivitas sehari-hari. Dengan menerapkan berbagai kebiasaan sehat seperti menjaga hidrasi tubuh, mengonsumsi makanan bergizi, merawat kulit dengan baik, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta mengelola stres dan waktu tidur dengan baik, kesehatan kulit dapat tetap terjaga selama bulan Ramadan. Melalui pendekatan yang holistik ini, bulan Ramadan tidak hanya menjadi waktu untuk meningkatkan kualitas spiritual, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki pola hidup yang lebih sehat. Dengan tubuh yang sehat dan kulit yang terawat, ibadah puasa dapat dijalani dengan lebih nyaman dan optimal. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.